Macam-macam bacaan dasar tajwid. Yang pertama yaitu izhar. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka cara membacanya yaitu jelas atau terang. Huruf-huruf izhar ini dibaca jelas karena tepat keluarnya huruf-huruf tersebut adalah mulut pada kerongkongan atau tenggorokan. Huruf-huruf izhar yaitu alif, ain, ghain, ha, kha, ha. Contohnya yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, maka dibaca dengan mendengung. Idgham artinya memasukkan dan bi gunnah artinya mendengung. Jadi cara membacanya dengan ditasydidkan ke dalam salah satu huruf idgham dengan suara yang mendengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah yaitu ya, nun, mim, wawu. Contohnya min waraihim. Yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah, maka dibacanya dengan dimasukkan namun tidak berdengung. Idgham artinya memasukkan dan bila gunnah artinya tidak mendengung. Jika cara membacanya dengan ditasydidkan ke dalam salah satu huruf idgham dengan suara yang tidak mendengung. Huruf-huruf idgham yaitu la dan ro. Contohnya yaitu lat khifu lima. Yang keempat yaitu iqlab. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, maka dipercaya dengan ditukar. Iqlab artinya meleburkan atau lebih mudah caranya membacanya dengan menukar huruf menjadi huruf mim. Huruf iqlab yaitu ba. Contohnya mambakhilah. Yang terakhir yaitu ifa hakiki. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ifa hakiki, maka dibacanya dengan samar-samar. Ifa artinya menyamar atau membunyikan, sedangkan hakiki artinya sungguh-sungguh. Jadi cara membacanya harus terang dengan adanya dengung. Huruf-huruf ifa hakiki yaitu ta, sa, jim, dal, zal, shin, shin, shad, do, to, do, fa, qaf, kaf. Contohnya yaitu min tahtiha. Macam-macam bacaan mad. Yang pertama yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i adalah hukum mad yang asli dan masih murni, di mana mad artinya panjang dan tabi'i artinya biasa. Mad tabi'i ini terjadi jika huruf berharokat fathah yang bertemu dengan alif, huruf berharokat kasrah yang bertemu dengan ya sukun, huruf berharokat dhamma yang bertemu dengan waw sukun. Adapun cara membacanya yaitu harus panjang 2 harokat yang disebut dengan 1 alif. Berikut contohnya dibaca kitabun. Yang kedua yaitu mad far'i. Mad far'i dari segi bahasa memiliki arti cabang, sedangkan dari istilah mad far'i yaitu hukum bacaannya yang merupakan tambahan dari mad asli. Panjang bacaannya sendiri yaitu 2,5 alif atau sama dengan 2, 4 atau 6 ketukan. Mad far'i dibaca panjang karena adanya hamzah, sukun, tasydid maupun wakaf. Sesuai dengan hal tersebut, mad far'i dibagi ke dalam beberapa jenis yaitu mad lin, mad mutasil, mad ali sukun, mad jaiz mutasil, mad badal, mad tamkin, dan mad ifat dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ini terjadi semisalnya mad tabi'i tadi bertemu dengan hamzah di dalam satu kata atau kalimat, sehingga untuk cara membaca maka wajib memanjangkan sampai 5 harokat atau yang setara dengan 2,5 kali dari mad tabi'i yaitu 2,5 alif. Contohnya seperti berikut. Wa wajadaka ailan fa'agna. Yang keempat yaitu mad jaiz. Mad jaiz mutasil yaitu terjadi jika mad tabi'i bertemu dengan hamzah, akan tetapi hamzah ini terdapat di kalimat yang lain. Untuk jaiz sendiri memiliki arti boleh, sementara munfasil artinya adalah terpisah. Contohnya sebagai berikutnya yaitu inna atoinakal kausar. Yang kelima yaitu mad lazim mutakal kalimimi. Mad lazim mutakal kalimi yaitu jika ada mad tabi'i yang kemudian bertemu dengan tasydid di dalam satu kata atau ayat. Untuk
Untuk cara membaca mat ini harus panjang hingga 3 kali mat tobi atau diibaratkan sekitar 6 harokat. Berikut contohnya. Waladdallin. Yang keenam yaitu mat lazim mutakafaf kalimi, yaitu mat yang terjadi apabila mat tobi'i bertemu huruf mati atau huruf sukun. Adapun cara membacanya yaitu dibaca sepanjang 6 harokat. Contoh as-summa iza mawaqqa antum bih al-anna waqad kuntum bihi tasjilun. Yang ketujuh yaitu mat lain, yaitu jika ada wawu dan ya yang berharokat sukun dengan beserta huruf sebelumnya memiliki harokat fathah dan kemudian di depan lagi ada huruf yang dimatikan karena wakaf. Untuk cara membacanya yaitu membaca mat sepanjang 2, 4, atau 6 harokat. Mat lain ini hanya terjadi pada kondisi wakaf atau berhenti saja. Berikut contohnya. Ro'ib. Yang ke-8 yaitu mat arid li sukun. Mat arid li sukun akan terjadi jika berhenti di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir, sedangkan sebelum huruf tersebut terdapat mat tobi'i, sehingga cara membuatnya ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu menjadi utama panjang dibaca seperti mat wajib mutasil yang setara dengan 6 harokat. Yang pertengahan maka panjang bisa dibaca dengan 6 harokat, yaitu 2 kali mat tobi'i yang pendek atau yang boleh dibaca sepanjang mat tobi'i saja, yaitu 2 harokat. Contohnya yaitu sami. Yang 9 yaitu mat silah qasirah akan terjadi saat ha zamir ada di antara 2 huruf hidup yang berbaris, sehingga Anda harus membaca dengan panjang seperti mat tobi'i. Contohnya yaitu innahu kana la syarikalah. Yang ke-10 yaitu mat iwad adalah jika terdapat fathatain yang telah ditemukan di wakaf atau pemberhentian di akhir ayat atau kalimat. Cara membaca mat iwad ini juga seperti mat tobi'i, tetapi bunyi dari fathatain dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa. Contohnya sebagai berikut. Ahfan ghafura. Yang ke-11 yaitu mat badal. Mat badal terjadi apabila adanya hamzah yang lalu bertemu sebuah mat dalam satu kata, sehingga harus dibaca panjang seperti mat tobi'i. Yaitu qala ya adama anbi'hum bi asma'ihim. Yang ke-12 yaitu mat lazim mukhafaf harfi'i. Mat lazim mukhafaf harfi ini terjadi saat membaca huruf tunggal pada permulaan surat dalam Al-Quran, yaitu dengan membaca sepanjang 6 harokat dan tidak disertai dengan idgham huruf ain. Boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Contohnya sebagai berikut. Nun wal qalami. Yang ketiga mat tamkim. Mat tamkim ini terdapat pada ya bertasydid dan ya berkasroh. Mat tamkim dibaca sepanjang 2 harokat seperti mat tobi'i. Contohnya yaitu an-nabiyyin. Macam mim sukun. Yang pertama yaitu ifhaq sawawi, yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika pada huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Contohnya tarmihim bihijaratin. Yang kedua yaitu idgham mitsalain atau idgham mimi, merupakan hukum tajwid yang terjadi khusus untuk huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah mim yang mempunyai harokat fathah, kasroh, dhammah. Contohnya yaitu humma infaqu. Yang ketiga yaitu idhar safawi, yaitu bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba. Idhar berarti terang, jelas atau tidak berdengung. Contohnya
hum humna